Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini saya mengundang kakak saya, senior saya di dunia advokat. Beliau adalah seorang advokat, beliau juga seorang kurator, dan beliau juga seorang dosen. Kita bernaung dalam satu ikatan kurator. Inilah dia, kakak saya, sister saya, Susi Marianti SHMH. Selamat datang kakak. Buka dong maskernya biar kelihatan cakep ya. Iya, kelihatan semua ya. Iya. Terima kasih Dek, udah diundang ke podcastnya. Apa kabar kak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Wah, syukur deh. Ini kakak saya ini, saya undang hari ini mau membahas bagaimana sih membuat satu perjanjian. Ya, beliau sangat ahli untuk menyusun satu perjanjian. Jadi saya mau menggali dari beliau supaya para penonton channel YouTube Fernando De Caprio di luar sana tidak salah ketika membuat satu perjanjian. Supaya lebih hati-hati. Saya mau menggali dari dia, mungkin nanti dia kasih ada case yang dia tangani, walaupun dia mungkin tidak sebutkan case-nya seperti apa. Ya, kami hari ini membahas bagaimana tentang syarat sah suatu perjanjian. Ya, saya berterima kasih beliau berkenan memberikan ilmunya dalam channel YouTube saya. Thank you ya kak sudah hadir. Sama-sama. Appreciate juga udah diundang. Oke. Untuk channel YouTube-nya yang katanya sudah semakin mendunia. Wow, iya sih. Penonton kita kan cek ya. Penonton kita ada yang di Amerika juga ada. Di Vietnam, di Kanada, di Australia, di Malaysia. Kita ada mungkin 7 negara yang sudah menonton channel kita ini. Kan begitu? Iya. Nah, jadi buat nextnya setelah mendengarkan ini, apalagi para investor yang di luar kan, sebenarnya hukum Indonesia itu seperti apa sih? Iya, iya. Bagaimana kalau untuk kerjasama dengan orang Indonesia? Nah, subjek hukum di Indonesia seperti apa? Ya. Nah, jadi mereka jadinya lebih terbuka betul. wawasannya. Sebenarnya untuk invest di Indonesia itu suatu hal yang gampang. Yang penting bagaimana sih menyusun agreement-nya dari masing-masing pihak. Nah, jangan terus dulu kak, jangan terus kak. Kan cuma itu aja. Gitu kan. Inilah dia, saya baru mau bertanya sedikit dia udah panjang. Iya. Itulah advokat. Iya. Dan seorang dosen. Kakak ini seorang dosen, tadi saya udah kasih tahu ya. Jadi di luar dia advokat, kurator, dia juga seorang dosen. Jadi basic seorang lawyer yang dia pengacara dengan dia misalnya lawyer yang murni lawyer. Gitu loh. Jadi betul. Itu harus dibedakan. Betul. Saya mungkin akan mengundang lagi yang beda basicnya. Ini hari ini saya mengundang kakak saya ini basicnya seorang dosen. Ya, kak, saya mau bahas, mau minta sama kakak pendapat bagaimana sih sebenarnya perjanjian klausa baku itu sebenarnya kak. Dalam membuat kesepakatan, misalnya saya sama kakak ini kita mengadakan perjanjian untuk membangun satu bisnis, kan begitu? Atau mungkin kakak ada menjelaskan bagaimana sih klausa baku kalau misalnya kakak sendiri buat, aku tinggal ngikut. Ada kakak yang mengetahui satu proyek, kakak ngajak saya sebagai investor, lalu kakak sudah membuat itu gimana kak? Coba jelaskan kak, apa sih maksudnya klausa baku itu kak? Yang pertama ya, kita harus paham dulu definisi dari perjanjian. Oke. Kita di sini tidak perlu membahas lah ya definisi perjanjian menurut buku atau menurut BW, KUH Perdata, nggak penting ya. Itu kita jadikan sebagai rujukan atau acuan. Nah, sekarang yang namanya perjanjian itu apa?
perjanjian itu kan adalah kesepakatan dari para pihak Oke. tentang suatu hal, Mhm. melaksanakan suatu hal, Oke. sehingga tercapai nanti tujuan tertentu. Mhm. Jadi intinya yang kita harus pahami dulu, dia ada sepakat dulu nih dari para pihak. Oke. Nah, setelah kita pahami kesepakatan dari para pihak ini, Mhm. barulah kita lanjut ke periode yang berikutnya. Oke. Sebenarnya membuat perjanjian ini dasar-dasar hukumnya atau kapan sih syarat sah dari sebuah perjanjian? Nah, Ya. gimana tuh? Nah, kalau ini kita baru ngacu kepada BEMI. Oke. Ya. Di pasal 1320 Oke. KUH Perdata Mhm. itu menyatakan bahwa syarat sah dari perjanjian itu sebenarnya adalah adanya dulu kesepakatan dari para pihak. Para pihak untuk mengikat diri ya. Kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya. Ya. Nah, kemudian kewenangan dari para pihak. Oke. Kemudian yang ketiga, ada objek tertentu. Jadi Oke. objek perjanjian ini apa? Mhm. Yang berikut baru kausa yang halal. Oke. Kausa yang halal ini artinya dia dibolehkan nggak menurut undang-undang. Oke. Kalau kita sekarang berbicara tentang kesepakatan dari para pihak, Mhm. berarti kan para pihak ini dia membahas sesuatu. Mhm. Sudah disepakati, Oke. kemudian barulah dituangkan dalam sebuah perjanjian. Oke. Oke? Itu kan kalau misalnya sama-sama membuat kesepakatan, Kak. Sama-sama membuat kesepakatan. Aha. Ini dulu yang harus kita pahami. Oke. Karena sekarang ini ya, meskipun ini sudah tahun 2022, Mhm. saya masih sering mendengar ya, ini perjanjian ini nggak sah nih, Mhm. karena nggak ada materai. Oke. Ini nggak ditandatangani oleh para pihak di atas materai. Mhm. Nah, itu. Ini yang Masih sering dengar, kan? dengar itu. Itu Nah. gimana, Kak? Jadi sebenarnya yang menjadikan sahnya suatu perjanjian itu bukan karena materainya, Oke. tapi yang 4 unsur ini dulu nih yang dipenuhi oleh para pihak. Oke. Kalau materai itu kan pemenuhan kewajiban kepada negara, Mhm. karena nanti dia bisa saja akan menjadi alat bukti di pengadilan. Oke. Itulah fungsi materai itu Materai. tadi. Aha. Makanya namanya bea materai, Oke. merujuk kepada undang-undang bea materai kan. Oke. Nah sekarang syarat sah dari perjanjian itu apa? Yang 4 unsur itu tadi. Mhm. Kesepakatan, kemudian adanya kewenangan Oke. atau kecakapan dari para pihak yang membuat, Mhm. kemudian objeknya tertentu, Oke. kemudian kausa yang halal. Mhm. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, ya, syarat nomor 1 dan syarat nomor 2 itu namanya syarat subjektif. Oke. Kalau syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan. Oh, kenapa itu? Coba Kakak jelaskan supaya penonton kita di luar sana mengerti kenapa dikatakan itu syarat subjektif. Karena di sini kan yang memang benar-benar yang menjadi Mhm. subjek dari perjanjiannya itu apa? Mhm. Contohnya kewenangan. Oke. Kewenangan ini kan merupakan acting. Mhm. Siapa nih yang acting? Pelakunya? Siapa nih yang pelakunya di Oke. sini? Aha. Siapa yang boleh menandatangani perjanjian ini? Mhm. Ya kan? Kalau yang syarat objektif, ini objek yang akan kita lakukan itu apa? Mhm. Makanya dia itu disebut objek. Objeknya artinya di sini adalah proyek itu apa gimana? Projek dari perjanjian, apa yang akan diatur di perjanjian itu. Oke. Para pihak ini akan membuat apa, akan melakukan apa, semuanya diatur di perjanjian. Oke. Itulah yang makanya dia disebut objek. Objeknya. Oke. Objeknya. Nah, objeknya ini yang pasti kan yang ketiga tadi kan hal tertentu. Oke. Misal kerjasama. Mhm. Sekarang kerjasamanya apa dulu? Ya. Kita sekarang kerjasama untuk investasi ini, Mhm. Ya. Membuat perseroan terbatas. Oke. Kan sebenarnya menjadi yang anggaran dasar PT itu sendiri, itu kan adalah merupakan perjanjian. Mhm. Kenapa disebut perjanjian? Di situ diatur para pihaknya siapa. Yang bisa membuat. Betul. Oke. Para pihaknya di situ siapa? Pemegang sahamnya siapa? Oke. Kemudian berapa nih percentage dari masing-masing pemegang saham? Mhm. Kemudian diatur juga di situ. Direksi dari perusahaan ini siapa? Oke. Dewan komisarisnya siapa? Oke. Modal dasarnya berapa? Mhm. Modal disetornya berapa?
Makanya salah satu contoh dari perjanjian itu sendiri adalah anggaran dasar dari perseroan tersebut. Karena itu sebenarnya adalah perjanjian. Objeknya kan jelas di situ. Kemudian di situ juga diatur maksud dan tujuan dari perseroan ini apa. Itu ada di situ. Lama berdirinya perseroan ini berapa? Nah, jadi perseroan terbatas itu sebenarnya adalah merupakan perjanjian dari orang-orang yang memiliki uang untuk mendirikan sebuah perseroan terbatas atau badan hukum. Nah, di mana anggaran dasarnya itu akan mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Itu salah satu dari perjanjian. Nah, kemudian kalau kita balik lagi nih, ya, sekarang kausa atau hal tertentunya udah ada. Ya. Contoh tadi kita akan mendirikan perseroan terbatas. Nah, kemudian apa yang tidak boleh diatur dalam sebuah perjanjian? Atau kausa perjanjian ini adalah kausa yang halal. Ya. Contoh perseroan terbatas ini. Maksud dan tujuan dari pendiriannya itu diatur di pasal 3. Yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia apa? Ya, misal perdagangan atau memproduksi drug. Berarti kan dilarang. Ya. Memang itu diizinkan, tapi itu kan untuk yang perusahaan-perusahaan tertentu. Ditujukan untuk kesehatan. Berarti nanti izinnya dari Kemenkes. Ya kan? Nah, kemudian apa lagi yang dilarang oleh undang-undang? Apa perdagangan manusia? Perdagangan manusia atau trafficking itu kan nggak boleh. Jadi penyedia jasa pekerja itu kan diatur oleh Kepmenaker secara tersendiri. Betul. Nah, kemudian mengirimkan tenaga kerja keluar. Nah, kan jelas dulu mereka akan bekerja di mana. Jadi hal tertentunya itu adalah objeknya apa, kemudian yang kausa yang halal itu apa. Yang menjadi objeknya itu adalah hal-hal yang seharusnya atau memang diatur oleh undang-undang dan itu diperbolehkan. Nah, itu syarat sah dari perjanjian. Jadi bukan ditandatangani di atas materai ya, bukan perjanjian itu, oh ini harus ada materai. Bukan karena itu, tapi karena 4 itu. Sebelum saya lanjut nih Kak, kepada yang lainnya. Jadi kalau perjanjian itu sudah dilaksanakan berdasarkan 4 poin itu tanpa dibubuhi materai, apakah itu sah? Nanti orang tanya pasti tanya orang luar sana. Pasti sah. Sah ya? Sah. Walaupun tanpa materai ya? Perjanjian itu sah. Ya, ingat azas-azas hukum dari pembuatan perjanjian. Ya. Kan itikat baik azas hukumnya. Kemudian fakta sunt servanda yang C1338 itu. Bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat. Nah, kalau misalnya nanti ini akhirnya itu dimasukkan ke ranah hukum, terjadi gugat menggugat. Ya, nanti kita panjang lagi. Nah, ini cuma masalah biaya materai itu. Bukankah nanti dalam apa itu gugatan dibilang ini yang membuat ini tidak sah karena tidak dibubuhi materai? Itu gimana? Enggak. Kan kita tinggal datang ke kantor pos. Bubuhi materai tera. Petugas pos nanti akan membubuhi materai tera. Maka si perjanjian ini nanti bisa dijadikan salah satu alat bukti di pengadilan apabila terjadi dispute antara para pihak pada saat pelaksanaan dari perjanjian. Jadi bukan karena materai ini yang membuat perjanjian itu sah atau tidak ya? Betul, tapi si 4 unsur ini tadi. Nah, jadi kalau misalnya syarat subjektifnya dari poin 1 dan 2 pasal 1320 KUHP itu tidak terpenuhi secara hukum gimana? Nah, kalau si syarat subjektif ini tidak terpenuhi, ya, maka perjanjian ini dapat dimintakan pembatalan. Contoh, ya, sebenarnya kesepakatannya itu tidak ada. Contoh ya, salah satu pihak menandatangani perjanjian itu berada di bawah tekanan. Misal, todongan senjata, ya, atau anaknya diculik, ya. Kemudian dengan terpaksa dia tanda tangan perjanjian.
Begitu ada kesempatan, dia bikin LP. Nah, berdasarkan hal itu, dia mintakan pembatalan atas perjanjian dimaksud ke pengadilan negeri setempat. Kalau si subjektifnya tidak terpenuhi. Oh, jadi tetap pembatalan itu melalui pengadilan negeri setempat. Melalui pengadilan. Nah, kalau misalnya secara objektif di poin 3 dan 4 seperti kata kakak itu tidak terpenuhi, gimana? Itu perjanjian itu langsung batal demi hukum. Oh, itu juga langsung batal demi hukum? Langsung batal demi hukum. Tanpa membutuhkan penetapan atau pemeriksaan lagi di pengadilan. Oh, langsung jadi, batal demi hukum. Kenapa? Nah, kan undang-undang mengatakan seperti itu, ya. Objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian ini batal demi hukum. Ya. Karena di sini kan yang dilanggar itu adalah, kalau poin 4 yang dilanggar itu kan adalah undang-undang. Ya. Seperti tadi yang kita jelaskan, ya. Kita mendirikan perusahaan, basicnya itu kan adalah merupakan sebuah perjanjian. Objek atau maksud dan tujuan dari perusahaan ini kita dirikan apa? Untuk perdagangan manusia. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya ini kan tidak boleh. Ya. Seharusnya itu perjanjian itu langsung batal demi hukum. Inilah hal-hal seperti ini yang masyarakat awam masih belum memahami. Makanya itu tadi saya bilang, sampai dengan kemarin pun saya masih dengar ya, aduh perjanjian ini nggak sah. Ini perjanjian ini nggak sah, apalagi ini perjanjian kerja. PKWT ya. Perjanjian ini nggak sah karena ditandatanganinya itu nggak di atas materai. Itu yang kakak dengar. Itu yang masih saya dengar. Terus ada lagi kemarin, ini perjanjian ini nggak sah loh ini karena direkturnya itu nggak tanda tangan di atas materai. Itu cerita materai ya? Cerita belum materai ya? Padahal sebenarnya materinya itu yang membuat sah perjanjian itu adalah 4 unsur itu. Jadi bukan cerita materai. Bukan cerita tentang materainya. Nah, contoh nih tentang kewenangan. Kalau tadi itu kesepakatan ya, sekarang kewenangan. Kalau membuat perjanjian, ini kerjasama ya, kontrak bisnis. Berarti kan kita contohin ini PTA dan PTB. Undang-undang PT 40/2007 itu kan sudah mengatur. Yang mengurus perseroan di dalam maupun di luar pengadilan itu kan adalah direksi. Ya. Kemudian ada turunan. Apabila terdapat lebih dari seorang direksi, maka salah satu di antaranya bisa diangkat sebagai, kan gitu kan. Nah, kita mungkin ada perusahaan yang memberikan namanya itu direktur utama. Kemudian disebut juga atau presiden direktur, ya. Nah, jadi apabila diangkat lebih dari satu orang direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai direktur utama. Kita fokus di direktur utama aja dulu. Penamaannya ya, meskipun direktur utama ini kan sebenarnya sama dengan presiden direktur, secara level gitu kan. Nah, kemudian anggaran dasar itu juga di undang-undang itu juga mengatur, kan tadi sudah mengatur, berarti direksi bertindak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Kalau dia lebih dari satu, berarti kan yang utama itu dulu adalah direktur utama. Kemudian diatur lagi di anggaran dasar itu, apabila direktur utama berhalangan hadir tanpa perlu dibuktikan kepada pihak lainnya, maka diwakili oleh ya, mayoritas itu anggaran dasar perseroan itu mengatur diwakili oleh satu orang direktur. Ya. Nah, kan tanpa perlu dibuktikan. Tanpa perlu dibuktikan dan tanpa perlu dia mau direktur apapun itu. Betul, ya. Kalau si direktur utama ini berhalangan, tanpa dibuktikan kepada pihak lainnya, itu biasanya diatur dalam perjanjian. Maka direksi diwakili oleh satu orang direktur. Jadi kalau direktur utama ini nggak ada, berarti kan yang acting mewakili PT ini kan adalah direktur. Ya. Nah, kita paham dulu nih. Disinilah kewenangan dari sebuah subjek hukum yang bernama perseroan terbatas. Berarti kewenangannya ada di direksi. Bagaimana halnya kalau yang menandatangani itu adalah general manager, ya kan? Kemudian yang tanda tangan kalau sekarang nih dalam dunia bisnis, perusahaan produsen dengan distributor, yang tanda tangan siapa? Oh, yang tanda tangan ini nih GM-nya aja, atau yang tanda tangan marketing manager. Nah, kalau kita melihat kepada kewenangan badan hukum
yang tadi sudah saya jelaskan, apakah bisa seorang marketing manager atau general manager yang notabene itu bukan direksi mewakili perseroan terbatas dalam membuat perjanjian, dalam menandatangani perjanjian ya. Terus enggak kan? Enggak bisa. Nah, artinya apa? Kalau nanti terjadi dispute, inilah loophole-nya. Diperiksa ini para pihak. Wenang berbuat nggak sih dia ini? Nah, sebentar Kak. Kalau misalnya dispute itu, tiba-tiba kan pihak lawan mengatakan ini bukan kewenangan dari manajer misalnya. Tapi pihak lawan tuh tidak bisa membuktikan bahwasanya manajer itu telah melanggar. Karena apa? Pihak lawan tidak membaca ADRT dari perusahaan tersebut. Ya kan? Bisa saja dalam ADRT itu ternyata memberi kewenangan, direktur bisa memberi kewenangan kepada manajer. Nah, di satu sisi karena terjadi dispute itu, manajer itu membuat seketika seolah-olah tugas atau kewenangan kepada manajer. Itu pihak yang tadi itu diduga itu gimana tuh, untuk bisa membuktikan? Sebenarnya undang-undang juga mengatur yang 40 2007 itu tadi ya tentang perseroan terbatas itu. Direksi dapat memberikan kuasa kepada pihak lain. Nah, dalam proses pengurusan perseroan nggak mungkin dong direksi ini kerja dari A sampai Z. Nah, makanya ada yang namanya struktur organisasi perseroan. Di situ ada yang namanya GM, ada yang namanya marketing manager. Ini misal, ya, yang tanda tangan di perjanjian itu adalah marketing manager. Karena dia bukan direksi, nah, seharusnya yang pihak yang lain ini, pihak si berikut ini kan mempertanyakan, sorry nih, ya, ini kan sepengetahuannya saya loh. Bagaimanapun ini kan kita namanya hubungan bisnis, bicara harus baik-baik ya, gitu kan. Nah, sepengetahuannya saya ini kan seharusnya yang tanda tangan itu adalah direksi. Ini yang tanda tangan Anda. Nah, bagaimana ya nanti pertanggungjawabannya saya nih? Ya kan? Nah, boleh nggak dimintakan surat kuasa khusus dari direksi Anda kepada Anda bahwa Anda ini mewakili direksi untuk bertindak mewakili perseroan dalam menandatangani perjanjian ini. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah bagi orang yang levelnya bukan direksi, yang dibutuhkan itu adalah surat kuasa khusus ini. Sehingga dia itu bisa acting, bertindak untuk dan atas nama direksi dalam mewakili perseroan. Nah, jadi yang dipertanyakan adalah itu, bagaimana halnya kalau yang bertindak itu bukan direksi? Kan itu tadi pertanyaannya ya. Boleh. Walaupun itu melanggar Undang-Undang 40 2007 tentang perseroan terbatas. Karena kan berdasarkan Undang-Undang 40 2007, ya kan, yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perusahaan adalah direksi. Bukan, kan ada lagi bahwa direksi boleh memberikan kuasa kepada seseorang gitu. Nah, artinya pada saat membuat atau menandatangani perjanjian ini, direksi kan boleh memberikan kuasa kepada pihak lain atau kepada karyawannya. Contoh si marketing manager itu tadi. Nah, jadi dia itu acting mewakili direksi bertindak untuk dan atas nama perseroan berdasarkan surat kuasa khusus ini. Karena sebenarnya kewenangan nggak ada di dia. Gitu loh. Nah, jadi boleh sebenarnya boleh ditandatangani oleh pihak lain sepanjang ada surat kuasa khusus. Hal mana surat kuasa khusus ini benar-benar pemberian kuasa dari direksi kepada yang bersangkutan untuk menandatangani perjanjian kerjasama ini. Berarti itu boleh. Walaupun nanti kan pasti pihak yang dirugikan dalam hal ini mencari apa dong? Mencari celah lah. Betul, kan begitu. Apalagi dalam dilihat di ADRT tidak ada hal seperti itu, gimana? Nah, ADRT kan di ADRT tidak mengatur kan katanya begitu. ADRT sebenarnya itu mengatur. Lihat nanti biasanya itu kalau nggak pengaturannya itu di pasal 12, itu di pasal 13. Ya, pasal 13 dari Anggaran Dasar Perseroan itu. Urutannya adalah seperti itu. Direksi mengurus perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila terdapat lebih dari satu orang direksi,
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai direktur utama atau namanya presiden direktur. Itu kan terserah mereka gitu kan. Nah, direksi itu dapat memberikan kuasa kepada seseorang. Jadi di situ kan sudah diatur sebenarnya, di anggaran dasar itu sudah diatur gitu. Nah, jadi tercakuplah ya yang unsur dari subjektif ini tadi. Jadi itulah yang dimaksud dengan kewenangan. Kewenangan dari para pihak yang dalam hal ini apabila dia itu berbentuk badan hukum untuk mewakili perseroan dalam hal menandatangani perjanjian kerjasama. Intinya, kalau dia itu bukan salah seorang dari direksi, ya, berarti dia itu bertindak berdasarkan kuasa dari direksi itu tadi. Gitu. Nah, ini kan kita bahas tentang perjanjian yang disepakatin. Syarat sah suatu perjanjian. Betul. Dan itu disepakatin. Betul. Disepakatin para pihak kan. Dibuat bersama-sama. Betul. Bagaimana pula perjanjian klausul baku yang sudah ada dibuat? Seperti saya bilang tadi, kakak mempunyai perusahaan. Misalnya perusahaan itu kakak punya perusahaan tambang. Kakak membutuhkan modal untuk kerja, modal kerja. Nah, kakak manggil saya. Oke, kakak sudah bikin perjanjian pasti menguntungkan kakak. Iya kan? Itu gimana, Kak? Namanya pemodal. Namanya pemodal kan gitu kan? Bukan, saya kan pemodal. Kakak kan yang punya ini. Yang punya lahan. Nah, kakak butuh pemodal dalam hal ini saya. Tapi kakak sudah bikin klausul baku. Itu gimana, Kak, terkait dengan itu dalam KUHP? Sah-sah saja. Istilahnya nih, dua-duanya ini kan memiliki power nih. Satu punya modal, satu punya lahan. Kata si pemodal, kalau saya nggak dikasih 50%, ya, saya nggak bakalan invest. Ya kan? Kata si yang punya lahan, kalau bagian kamu enggak 30%, saya nggak jadi kerja sama dengan kamu. Nah, berarti sekarang nih tergantung nih. Mereka punya power dua-duanya, power yang sama. Nah, sementara sebenarnya namanya yang klausula baku itu sering ditemukan di mana ya pada saat membuat perjanjian itu para pihak berada di posisi yang lebih tinggi. Nah, ada yang tidak selevel ya? Posisinya tidak sama. Ya. Ini tidak begitu butuh. Yang butuh adalah ini. Jadi compang. Contoh aja perjanjian kredit bank. Ya. KPR deh yang masyarakat banyak gitu ya yang memiliki pinjaman KPR dalam rangka untuk membeli rumah. Apa klausul di sana yang kita bisa atur? Satu pun kita nggak bisa atur. Kita saling mengikutin ya? Kita harus ngikutin karena kita yang butuh. Bunga sudah ditentukan. Meskipun sekarang gitu kan ada acuan suku bunga rate tertinggi dari OJK kan berapa gitu kan. Nah, suku bunga sudah diatur. Kemudian paling kita cuma bisa kalau kita mau bilang jangka waktu perjanjian saya sanggup bayar nih 20 tahun. Nah, si bank kan akan melakukan cross check dulu. Cross check itu dalam hal apa? Beneran sanggup nggak sih dia 20 tahun? Berapa income-nya sebulan? Berapa kebutuhan biaya hidupnya sebulan? Kan gitu kan? Nah, kemudian berapa nih plafon kredit yang akan diberikan? Berapa nih nilai jaminan? Mengcover nggak kalau nanti dia itu tidak mampu bayar? Kemudian mengcover nggak kalau jaminannya ini dijual untuk menutupi hutang-hutangnya? Karena kita minjem di bank itu pasti nanti ada bunga. Kemudian selesai ada bunga nanti ada lagi istilahnya bunga denda. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya contoh dari perjanjian baku itu sangat dekat di masyarakat. Ya, perjanjian kredit di bank itu tadi yang seperti KPR. Ya kan? Di mana bargaining position dari si debitur? Nggak bisa. Kita harus ngikutin semuanya. Kita harus ngikutin semuanya alur proses yang memang sudah ditentukan oleh bank. Apa maunya dia? Kalau diatur juga oleh dia. Kalau kamu tidak sanggup bayar 3 bulan, jaminan kamu dilelang. Ini misal, kan kembali dilihat dari perjanjian itu. Nah, pada saat lelang ini
masih kalau banknya itu dalam tanda kutip baik ya, panggil debitur baik-baik. Bapak Ibu ini gimana? Ini sudah nggak bayar-bayar nih 3 bulan, sudah jatuh tempo. Perjanjian kredit kita begini. Kalau 3 bulan nggak bayar, jaminannya ini kami lelang. Bapak atau Ibu bisa cari pembeli atau gimana? Atau kita lelang sendiri nih lewat balai lelang. Itu kalau memang ada komunikasi antara pihak bank. Jarang saya mendengar hal seperti itu. Tiba-tiba sudah datang aja surat ke si debitur ini. Untuk melelang. Rumah Anda akan dilelang pada tanggal sekian. Jadi yang si pemilik udah langsung berhadapan dengan balai lelang. Nah, kan gitu. Sekarang pada saat menandatangani KPR itu, ya, klausul-klausul perjanjian itu masyarakat itu tahu nggak? Nah, ini saya nggak yakin loh. Nah, dia kan nggak tahu Kak. Sementara dia membutuhkan misal tadi dana untuk KPR. Untuk beli rumah. Betul. Atau yang paling apa itu adalah KTA. Nah, kredit tanpa ambunan itu kan. Itu yang pinjaman 2 juta lah, paling maksimumnya 35 juta dan lain sebagainya. Nah, dia kan yang penting dia bisa cair dulu. Penting cair. Terus nanti dia lihat kan tiap bulannya Anda harus bayar sekian. Padahal itu menjebak. Padahal itu kan menjebak banget. Nah, itu gimana Kak supaya hal itu tidak merugikan selamanya kepada debitur? Nah, kalau kita bicara tentang apa tidak merugikan selamanya kepada debitur, ya, itu memang terus terang itu agak sulit. Ya. Satu sisi, bank atau lembaga finance ini, dia itu kan tunduk kepada aturan, ada yang aturan OJK, kemudian ada juga tentang kontrol dari Bank Indonesia, meskipun sekarang OJK lebih dominan gitu ya. Karena yang mereka kelola ini kan adalah dana masyarakat. Nah, mereka punya rule sendiri untuk itu. Ya kan? Nah, sementara kalau si masyarakat ini yang namanya debitur ini membutuhkan dana untuk, kita fokus di si KPR itu tadi, membutuhkan dana untuk membeli rumah. Ya, baca dulu nih baik-baik perjanjiannya itu seperti apa. Ya, supaya nanti tidak terjebak. Jadi satu sisi ini ada support juga buat si debitur. Support dalam hal apa? Untuk cari income. Jadi karena sekarang dengan adanya kredit atau hutang kepada bank atau finansial ini, saya punya tanggung jawab lebih nih. Ya, saya punya tanggung jawab lebih. Artinya yang saya butuhkan itu uang sekarang bukan hanya untuk hidup, bukan hanya untuk biaya sekolah, tapi sekarang ada cicilan yang harus saya bayar. Nah, jadi seperti kayak menjadi motivasi lah bagi mereka, gitu kan. Nah, sebaiknya gitu dari sisinya kreditur sendiri, ya, pada saat penandatanganan perjanjian kredit itu, atau biasanya kan mereka punya tim marketing ya. Yang siapa? Si kreditur bank. Mereka punya tim marketing. Nah, pada saat hire si customer ini, itu dijelaskanlah baik-baik ke mereka, gitu kan. Nanti kalau supaya tidak terjebak ya. Nah, supaya mereka, ya intinya dua-duanya tidak dirugikan lah, gitu. Karena meskipun nanti pada saat si bank atau si debitur ini tidak sanggup bayar, kan yang dalam tanda kutip yang capek kan bank juga. Betul. Ngirim surat lah ke si pada debitur. Kalau nanti debiturnya itu ternyata sudah nggak ada. Jadi sebenarnya komunikasi ini harus dilaksanakan bukan hanya oleh kreditur dan debitur gitu. Nah, itu dari sisi perjanjian kredit bank. Ada lagi coba yang dalam konteks ini pinjam meminjam dalam hal pembelian satu barang. Ya. Contoh deh, kalau kita itu mau membeli, misalnya nih untuk usaha produksi, ya usaha produksi. Kemudian usaha produksi ini kan terkadang mereka ini butuh yang namanya gas. Rumah sakit lah, rumah sakit ya. Kan mereka butuh nih oksigen. Tabungnya kan nggak mungkin rumah sakit beli. Orang ada kok produsen yang menyediakan tabung untuk itu. Jadi mereka cuma jual yang namanya gasnya aja. Nah, sebenarnya yang harus dilihat oleh si konsumen ini adalah ada nggak sih klausula di dalam surat menyurat yang ternyata harus mereka penuhi. Ya. Saya kalau dalam setiap saya menerangkan kepada mahasiswa saya,
Jangan terpaku dengan title, dengan judul. Perjanjian kerjasama. Jangan terpaku dengan itu. Tapi lihat kepada konsep dari materi yang ditulis, yang tercantum di dalam sebuah surat. Ya. Nah, kemudian ini misal ya, ternyata di situ diatur ya, kata si produsen kepada rumah sakit, ini kalau tidak dikembalikan, tabungnya tidak dikembalikan, ya 4 bulan, ya tabung ini saya anggap hilang loh. Ya. Kalau tabung ini sudah saya anggap hilang, berarti Anda harus bayar saya. Ya kan? Anda harus bayar saya, misal $300 atau 3 juta per tabung, ya. 3 juta aja deh, ya. Anda harus bayar saya 3 juta per tabung, ya kan? Nah, saya akan mengajukan klaim setelah 4 bulan dari tabung itu saya anggap hilang. Oke. Nah, sekarang si rumah sakit, ya, karena tidak pernah mendapat tagihan dan teguran, berarti fine aja dong. Saya nggak merasa kok, kata si rumah sakit, saya menghilangkan tabung, nggak ada. Nah, tiba-tiba karena ada harga yang lebih murah, si rumah sakit pindah nih ke toko sebelah, ya kan? Di sana harganya lebih murah. Wah, kasak-kusuk tuh si toko awal. Kasak-kusuk toko awal, dicari-carilah kesalahan orang. Dan itu, wah ini ada tabung gas nih yang tidak kembali. Ini dari tahun 2000 ada 20. Tahun 2001 ada 100 nggak dikembalikan oleh rumah sakit ini. Dan itu baru digugatnya di tahun 2019. Itu bagaimana ceritanya? Siapa di sini yang one prestasi? Rumah sakit, karena seharusnya itu kan kita ngacu nih ya kepada yang namanya pertanggungjawaban direksi dalam proses pengurusan perseroan. Kan itu sudah diatur di anggaran dasar itu juga. Direksi harus menyelenggarakan RUPS. Misal itu tadi ya, ngerujuk kepada Undang-Undang PT, maksimal dalam jangka waktu 6 bulan setelah tutup tahun buku. Ya kan? Nah, direksi karena dia tidak pernah mendapat klaim, berarti pertanggungjawabannya dia secara laporan keuangan, saya tidak ada utang. Ya. Omset segini, secara budgeting ya. Nah, kan di situ udah ada debit and creditnya itu berapa. Balance atau enggak. Kemudian di situ nanti akan kelihatan, oh ini ada untung nih sekian nih. Oh karena ada untung sekian nih, kita sisihkan nih buat modal sekian. Oh sekian buat dividen. Artinya kan equity or discharge. Ya pertanggungjawaban direksi ini udah selesai. Tiba-tiba di tahun 2019 itu pekerjaan direksi yang tahun 2001 itu tadi itu dipertanyakan sekarang. Sekarang ini sebenarnya siapa yang prestasi? Nah, kita harus ingat apa sih yang dimaksud dengan one prestasi? One prestasi ini bisa tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan perjanjian tetapi telat. Melaksanakan perjanjian tapi objek perjanjian ini salah, ya kan? Nah, sekarang perjanjiannya itu udah jelas, ya. Rumah sakit, Anda saya pinjamkan 4 bulan. Berarti kata pihak pertama. Ya. Kata si rumah sakit, saya akan kembalikan. Karena dia itu bukan kesepakatan. Ini kan perjanjian baku nih yang tercantum. Ini jenis perjanjian baku yang lain ya. Karena si rumah sakit ini kan yang membutuhkan. Jadi Anda saya pinjamkan 4 bulan ya. 4 bulan Anda tidak kembalikan, berarti saya anggap tabung ini hilang ya. Kalau tabung ini hilang, berarti Anda saya tagih ya. 3 juta per tabung. Itu kan klausula perjanjian. Klausula perjanjian baku. Artinya yang harus melaksanakan terlebih dahulu siapa? Karena si rumah sakit, dia kan di sini nih sebagai pihak yang vakum ya, yang pasif. Katanya, kalau memang saya menghilangkan tabung, kenapa Anda nggak klaim? Kan Anda yang bikin perjanjian. Betul. Nah, siapa sekarang yang one prestasi? Kan Anda yang one prestasi. Tidak memberikan teguran ya. Anda tidak menegur. Di perjanjian Anda itu kan sudah jelas. Kalau saya tidak balikin, Anda nggak hilang.
Anda tuntut ke saya, tagih ke saya 3 juta per tabung. Iya. Kenapa Anda nggak lakuin? Setiap 4 bulan, saya tidak mengembalikan. Kok ujuk-ujuk karena kita pindah supaya lo jadi bilang uang prestasi ya? Kalau kita lihat juga kepada undang-undang tentang arsip, ya, kan para pihak ini atau si subjek hukum ini, terutama persyaratan terbatas, kan itu sudah boleh menghancurkan arsip-arsip pembukuannya dia itu sepanjang tidak berhubungan dengan kepentingan negara. Itu kan kalau saya nggak salah itu per 10 tahun. Ya, kecuali yang berhubungan dengan kepentingan negara dia baru harus minta izin. Contohnya itu tentang pajak, pembayaran pajak, itu tentang pembukuan, itu kan nanti apabila nanti terjadi pemeriksaan, itu kan nanti dia butuh, ya kan. Nah, kalau yang namanya surat jalan, yang penting pada saat pengembalian itu sudah selesai. Setiap tahun sudah tidak pernah ada tagihan. Tagihan yang timbul hanya tagihan karena kepada rumah sakit ini hanya karena untuk membeli oksigen. Kan cuma itu yang dibayarkan. Betul. Tidak dimunculkan tagihan lain, ya berarti saya kan free dong setiap tahunnya. Nah, terkadang ya masyarakat kita ini balik lagi nih, badan hukum atau perseroan terbatas itu tadi. Direksi yang bertanggung jawab dalam maupun di luar pengadilan. Nah, edukasi dong si staff purchasing, staff gudang, ya, atau yang namanya ada yang marketing, atau ada yang namanya general manager. Seharusnya di dalam setiap perusahaan itu, ya, kalau kita sekarang kolaps nih, kolaps lah dia dengan advokat untuk memeriksa keseluruhan dokumen-dokumennya dia. Supaya nanti meminimalisir resiko di kemudian hari. Betul. Bukan baru cari advokat pada saat ada kasus. Makanya sebenarnya dia itu butuh yang namanya legal counsel. Betul. Gitu. Nah, jadi dokumen-dokumen seperti ini yang sebenarnya harus dicek oleh orang yang benar-benar itu paham mengerti hukum. Nah, terkadang inilah apa yang tidak dilakukan ya, terutama oleh pengusaha-pengusaha. Nanti apabila sudah terjadi dispute, ada case, ada gugatan, baru nih kasak-kusuk nyari si dokumen ini. Bukannya mempersiapkan dokumen ini dari awal. Seharusnya kan sebelum tanda tangan perjanjian kerjasama ini, Pak, Bu, saya tolong dibantu dulu dong. Tolong review dokumen saya. Ini udah oke belum sih? Gitu kan. Nah, kata si advokat ini kan, saya kalau masalah uang itu urusan Anda ya. Saya hanya mereview perjanjian ini berdasarkan ini. Seharusnya itu yang dilakukan. Iya, betul. Wah, luar biasa nih. Inilah bedanya advokat yang basically-nya seorang dosen. Dia menerangkan secara detail dan runut bagaimana sih perjanjian itu. Sebenarnya saya mau menggali dari beliau dan beliau ini terus menjelaskan yang padahal saya nggak ini, tapi dia jelas secara detail. Ya, Kak, kita dibatasi produser. Ya, waktu kita batasi produser, gue mau menggali dari beliau, tapi waktu tidak memungkinkan. Nanti ada part 2. Ada part 2 nanti akan saya undang lagi dia untuk menjelaskan bagaimana sih perjanjian-perjanjian itu. Seperti tadi kata kakak saya, perusahaan-perusahaan di luar sana, jangan Anda memakai seorang lawyer ketika Anda bermasalah. Justru sebenarnya sebelum ada masalah, Anda harus memakai in-house lawyer atau corporate lawyer supaya perjanjian-perjanjian Anda, dokumen perusahaan itu bisa dibenahi oleh seorang lawyer. Ya, jadi kalau para penonton channel YouTube Fernando De Caprio membutuhkan jasa hukum, ya, dari kakak saya, ya, Susi Marianti, ya kak ya, SAMH, mau mereview perjanjian silakan ya, kita tidak membatasi karena tadi dia sudah jelaskan bagaimana sahnya satu perjanjian supaya tidak terjebak dalam perjanjian itu sendiri ya. Nah, jadi kita nggak ada menghalang-halangi siapapun tuh dalam channel itu Fernando De Caprio, semuanya kita serahkan kepada penonton. Ya, kakak ini ahli, khususnya saya mendengar dari penuturan dia tuh ahli dalam hal perjanjian. Tapi bukan berarti tidak ngerti pidana.
Kalau pengacara itu, advokat itu ngerti pidana, perdata dan lain sebagainya. Apalagi kakak saya ini seorang kurator pula ya kan. Kalau mau ngajukan PKPU silakan juga ke beliau ya. Silakan ya kalau mau berkomentar, membutuhkan jasa hukum kakak saya silakan. Oke Kak, di akhir sesi saya membagikan quote seperti tema yang kakak ini kan bawakan ya. Quote-nya seperti ini, berhati-hati di saat awal, bertindak dengan waspada merupakan kunci menuju keberhasilan. Betul. Betul ya Kak ya? Betul. Jadi baca dulu perjanjian itu, atau kalau waktu membuat perjanjian, coba hati-hati supaya nanti tidak terjebak ya Kak ya? Betul. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini ya. Sebelumnya saya terima kasih banyak Kak sudah berkenan hadir di channel YouTube saya. Iya. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Saya mau nanti Kakak bisa mengisi channel YouTube saya di part 2 dengan tema-tema yang lain ya. Baik. Oke? Oke. Thank you Kak ya. Tetap Sama-sama. semangat, jaga kesehatan ya Kak ya. Oke, siap. Tos dulu kita Kak. Tos. Oke. Thank you.